Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu haynan wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Surat An-Nur ayat 15. Larangan, fitnah, dan ujaran kebencian. Al-Quran juga melarang perbuatan yang mengolok-olok, menghina, dan menertawakan orang lain, serta menyebarkan fitnah dan permusuhan. Tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Ayat-ayat Al-Quran menekankan pentingnya tabayun, klarifikasi sebelum menyebarkan informasi, serta tanggung jawab atas setiap ucapan dan tindakan larangan menyebar aib. Islam mengajarkan untuk menutupi aib diri sendiri dan orang lain. Menyebarkan aib orang lain apabila untuk tujuan tertentu, termasuk perbuatan yang tercela. Konsep ini melarang segala sesuatu yang dapat menjerumuskan pada perbuatan haram, termasuk penggunaan buzzer politik untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan. Dengan demikian, jika aktivitas buzzer politik melibatkan penyebaran berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, atau tindakan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka hal tersebut dapat dianggap haram. Buzzer politik adalah individu atau kelompok yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu, seringkali dengan tujuan membentuk opini publik atau mendukung tokoh atau partai politik tertentu, terutama selama masa kampanye. Mereka bisa bertindak secara sukarela atau dibayar, dan seringkali menggunakan taktik seperti penyebaran informasi yang disengaja, kampanye hitam, atau bahkan penyebaran berita palsu. Buzzer politik berupaya menciptakan opini publik yang menguntungkan pihak yang mereka dukung dengan menyebarkan pesan-pesan tertentu secara masif di media sosial. Ada dua jenis buzzer politik: buzzer relawan yang bekerja secara sukarela, dan buzzer profesional yang dibayar untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu. Taktik buzzer itu ya bermacam-macam ya. Astagfirullahaladzim. Saya pesan kepada buzzer-buzzer politik, semoga Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi buzzer politik lebih hina dari koruptor. Koruptor sudah jelas dia mengambil uang rakyat, tetapi jika Anda membela pejabat-pejabat busuk yang mengambil uang rakyat, Anda hanya dibayar dengan uang tidak seberapa besar, tetapi Anda merugikan keluarga Anda, anak cucu Anda, saudara-saudara Anda, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia yang tercinta ini dengan berita hoaks,
fitnah, ujaran kebencian, karena ingin memenangkan pejabat-pejabat yang membayar Anda. Astagfirullahaladzim. Itu dosa besar, hukumnya haram. Di dalam surat An-Nur ayat 15 ini Allah sudah menekankan tidak boleh, haram menjadi buzzer politik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Anda seorang buzzer politik mendengar nasihat ini, semoga Allah memberikan Anda hidayah dan berhenti menjadi buzzer politik yang jahat. Saya bicara buzzer politik yang jahat, yang menyebarkan fitnah, ujaran kebencian karena dibayar dengan uang. Ada juga mungkin buzzer politik yang baik, yang mendukung calon yang benar-benar baik. Tapi yang saya bicarakan saat ini adalah buzzer politik yang mendukung pejabat busuk yang mengambil uang rakyat. Semoga Allah memberikan Anda hidayah, berhenti dari pekerjaan Anda, karena uangnya itu haram. Jika Anda makan, Anda kasih istri Anda kasih anak-anak Anda, keluarga Anda, saudara Anda, semua mereka kena. Bisa jadi penyakit, itu uang haram di dalam tubuh kita. Ya, semoga Anda, Allah berikan hidayah, berhenti dari pekerjaan Anda, mencari pekerjaan yang lebih baik. Gak usah takut rezeki itu. Setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti Allah jamin rezekinya. Yahudi, Majusi, Nasrani yang tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa bulan Ramadan, tetapi tetap Allah berikan rezeki mereka. Itulah maha adilnya Allah yang bertanggung jawab kepada semua makhluknya. Jadi jangan takut. Untuk yang mencari uang-uang haram, segera bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah takut dengan janji-janji Allah, itu pasti. Janji Allah itu pasti tidak akan pernah meleset. Allah pasti kasih rezeki kepada kita.